Theo, pergi ke warung ya. Beli beras sama telur. Itu tuh kamu dipanggil, disuruh beli. Nggak mau ini udah malam kak. Kenapa nggak kita bertiga aja yang ke warung? Kenapa cuman aku? Selalu aku yang disuruh-suruh. Kenapa harus aku bu? Ini udah malam. Astagfirullah, Theo. Kenapa kamu ngintip-ngintip di situ? Gak sopan. Harusnya kamu turun dulu. Hehe, maaf bu. Beras kita habis. Cepat beli ke warung Bu Jem ya. Aku takut bu, nggak mau. Takut apa sih? Hantu? Mana ada hantu di bulan puasa seperti ini? Hantunya kan... Hantu masuk penjara kan bu? Itu dongeng malam yang sering ibu ceritakan. Iya, tapi itu bukan cuma sekedar dongeng. Theo nggak mau bu. Ibu kasih uang jajan deh. Enggak, Theo nggak mau. Kecuali kalau Kak Niada dan Kak Kenan juga ikut, baru aku mau. Kakak-kakak kamu itu lagi sibuk ngerjain tugas kuliah. Oh iya deh, mana uangnya bu? Hati-hati ya, Theo. Iya bu. Beras telur, beras telur. Ah, berisik. Ya Allah, Alka, temenin aku dong. Takut ya? Mau kemana sih? Ke warung kak. Kamu kenapa takut sih, Theo? Kan gak ada apa-apa. Katanya kan kalau bulan puasa hantunya di penjara, tapi aku tetap takut. Kira-kira kalau bulan puasa hantu-hantu lagi ngapain ya? Sebelum ditangkap dan masuk penjara? Kira-kira ada nggak ya yang masih berkeliaran? Gimana kalau masih ada hantu yang berkeliaran dan mengikuti? Alka, Alka, di mana ini? Jangan gitu dong, Alka. Siapa itu? Na 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 na. Alka, tolong aku takut, tolong. Theo, sini Theo. Kamu bisa melihatku kan? Kamu mengenali suara ini kan? Buka matamu, Theo. Alka, kamu di mana? Jangan bercanda dong, Alka. Kamu di mana? Alka. Alka. Kenapa kamu? Bu, beli. Ada apa, Theo? Kamu kenapa? Ini minum dulu. Kenapa kamu? Kamu lihat apa sih? Kok ketakutan gitu? Lagian kok kamu sendirian? Tadi ada Ada siapa? Alka, tapi nggak tahu tiba-tiba nggak ada. Pasti kamu lagi dikerjain sama Alka. Enggak bu, Alka bukan orang yang usil kok. Itu bukan apa-apa, Theo. Ini bulan puasa, nggak ada yang namanya hantu. Iya, Theo tahu bu, tapi kan Udah, jangan terlalu dipikirin ya. Kamu mau beli apa di sini? beras 5 kilo sama telur 1 kilo bu. Tunggu sebentar ya. Kamu berani pulang sendirian, Theo? Ayo ibu antar. Itu Alka, terima kasih bu. Theo mau pulang sama Alka aja. Ya sudah, hati-hati ya. Iya bu. Kemana aja kamu? Kamu sengaja ya? Kenapa jadi marah-marah? Aku tadi sembunyi. Kenapa sembunyi? Kamu sembunyi dari apa? Kamu bohong ya? Tadi kamu mendengar suaraku kan, Theo? Iya, tapi suaranya agak aneh. Kamu mau tahu kan apa yang hantu lakukan pas bulan puasa? Ayo ikut aku. Apa maksudmu? Kamu ngomong apa sih, Alka? Udah ikut aja. Sekarang cobalah melihat ke arah langit-langit dan jangan teriak. Kamu kok pucat sih, Kak? Iya, aku lagi gak enak badan. Kita pulang aja yuk, mukamu semakin pucat. Ayo. Lihat ke arah langit dulu, Theo. Ada apa sih? Jangan nakut-nakutin gitu dong. Lihat sekarang, Theo. Theo.
Alka, di mana Alka? Maafkan Alka ya, Theo. Kenapa semuanya pakai baju warna hitam? Siapa yang meninggal? Ada orang yang meninggal. Makanya beberapa hari ini kamu nggak ketemu Alka. Beberapa hari, semalam aku masih sama Alka kok. Semalam kamu sendirian, Theo. Kamu sendirian. Ibu melihat sendiri kok. Semalam Alka bilang mau ngajak aku jalan-jalan, Bu. Di mana Alka? Aku mau ketemu Alka. Theo, kamu mau kemana, nak? Kamu nggak takut? Enggak, kamu kan temen aku. Ya sudah, aku akan mengajakmu berkeliling sebelum kembali. Aku takut. Hantu-hantu itu kemana? Ayo ikut aku, lihat mereka. Di sana juga. Hantu-hantu itu lagi joget sama-sama. Di sana ada juga. Hantu-hantu itu lagi joget sama-sama. Ah! Kalau manusia takut, mereka akan senang. Jangan takut ya, Theo. Aku nggak suka suara ketawa mereka. Itu menakutkan. Buka matamu sekarang. Mereka udah pergi kok. Beneran, mereka nggak tiba-tiba muncul dari atas kan? Aku tidak tahu, tapi coba buka matamu dulu. Ah, Alka! Hei, aku di sini. Hehehe. Yuk kita keliling lagi. Ini kan bulan puasa. Kenapa masih banyak hantu yang keluar? Alka, aku takut. Itu karena kamu takut. Sekarang aku harus kembali. Antarin aku ya, Theo. Theo temanku, selamat tinggal ya. Theo, Ibu, mau kemana, Bu? ke rumah Pak RT. Kamu baik-baik saja kan? Kenapa jalan sendirian? Baik-baik aja kok, Bu. Nggak sendirian kok. Kan ada Ibu. Kamu bisa aja. Hati loh. Iya, Bu. Ah! Theo, sini Theo. Tolong! Tolong! Aduh, ini gimana cara lepasin rantainya sih? Aku mau turun ke dunia manusia, mau menakut-nakuti mereka. Bener ini. Aku juga pengen mencuri uang, terutama uang orang-orang kaya, supaya kekayaanku makin bertambah. Udahlah, aku terjebak di kain kafanku. Sekarang terjebak sama rantai. Kenapa dari awal aku meninggal sampai sekarang aku nggak pernah bisa bebas sih? Aku bakal cari cara supaya kita semua bisa bebas saat bulan Ramadan dan pergi ke dunia manusia. Halah, kamu sering bilang gitu pas Ramadan sebelumnya. Tapi buktinya kita nggak pernah bebas tuh. Kalau nggak punya energi sebesar itu buat lepas dari rantai ini, nggak usah janji-janji ke kita mendingan. Kita juga tahu kalau kita yang energinya nggak sebesar itu nggak akan bisa bebas kalau bulan Ramadan. Biarin aja, yang penting kan aku berusaha. Daripada cuman diem-diem gak jelas di alam barzah, ya pikirinlah caranya buat bebas dari sini pas bulan Ramadan. Udah, jangan bertengkar dong.
Mendingan kita cerita-cerita pengalaman kita aja deh daripada ribut terus. Lumayan kan ada kegiatan biar nggak bosan juga. Wah, boleh tuh. Cerita pengalaman apa aja nih? Pengalaman kalian bikin manusia takut sebelum kita dikurung pas bulan Ramadan lah. Kalian pasti pernah kan bikin manusia takut sebelum bulan Ramadan? Pernah dong. Ya udah kalau gitu mulai dari tuyul aja. Jadi, tepat seminggu sebelum Ramadan, aku tahu kalau di dunia manusia ada satu keluarga yang baru saja mendapatkan banyak uang, tapi dengan cara yang haram, yaitu korupsi. Daripada dosa sendiri, mending bagi-bagi dosa kan? Begitu pikirku waktu itu. Mereka bisa dapat pahala kalau bersedekah ke hantu kecil ini kan? Hahaha. Nah, ya udah deh, aku datang ke rumah mereka tiap malam buat curi uang yang mereka simpen di brankas. Wih, uangnya banyak banget. Aku bisa ngambil berapa aja yang aku mau. Aku kan tuyul nggak bertuan. Terus setelah 3 hari aku mencuri uang mereka, ya jelas mereka bingung dong. Kayaknya uang mereka berkurang. Mereka mutusin buat jaga brankas itu dan pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya mereka ketemu aku deh. Aku ketahuan mencuri uang mereka. Si istri pingsan ngeliat aku. Padahal tampangku nggak serem-serem banget kok kalau dibandingin sama kalian. Terus si suami berusaha buat ngejar aku. Aku larilah ke balkon rumahnya buat turun. Aku kan jago parkur ya, jadi gampang turunnya. Si suami nekat ngejar, terus dia jatuh dari balkon. Terus meninggal deh. Darahnya menggenang di aspal, aku cicipin dikit. Rasanya gak enak banget. Darah-darah orang koruptor emang gitu kali ya? Widih, kecil-kecil cabai rawit kamu Yul. Bisa langsung bunuh orang. Ya udah, sekarang lanjut wewe gombel. Nah, aku dengar-dengar ada mitos yang beredar tentang aku di dunia manusia. Aku suka culik anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Dan aku akan menakut-nakuti orang tuanya hingga mereka sadar dan anaknya kembali. Tapi aku malah kebalikannya. Aku waktu itu nemu anak yang songong. Waktu dia lagi main sama teman-temannya sampai maghrib. Biasanya anak-anak yang songong begitu antara dimanja banget sama orang tuanya atau gak pernah diperhatiin sama orang tuanya. Makanya dia cari perhatian di luar rumah. Setelah aku telusuri, ternyata dia emang gak pernah diperhatiin sama orang tuanya di rumah. Wah, ini sasaran empuk banget. Aku bukannya culik dia pas lagi main, tapi aku masuk ke tubuhnya supaya dia kesurupan. Pokoknya pas dia main sama teman-temannya, aku buat dia tantrum, mukul-mukul, dorong-dorong, nendang temannya waktu dia kalah. Terus pas dia pulang ke rumahnya, aku buat dia ngamuk, mecahin piring, gelas kaca, ngerusakin lukisan-lukisan di rumah, dan banting-banting meja. Pas malam-malam orang tuanya pulang ke rumah, mereka terkejut karena rumah mereka sudah kayak kapal pecah. Si anak ini masih aku buat tantrum dan si ibu berusaha buat nenangin anaknya. Tapi aku malah lempar ibunya ke lemari kayu sampai kepalanya kepentok dan berdarah terus pingsan. Dan bapaknya aku cekek sampai mampus. Siapa suruh nelantarin anak sampai anaknya gak bisa bersikap baik sama orang. Orang tuanya gak berguna, jadi aku musnahin aja. Widih, jago juga kamu nenek tua. Aku kira udah gak bisa nakut-nakutin orang karena udah peot. Enak aja. Wis, udah jangan berantem. Yuk lanjut. Sekarang giliran Mbak Kunti. Apa cerita kamu? Aku pernah gangguin orang pas sholat maghrib di rumahnya. Wih, ganggu manusia waktu lagi ibadah tuh emang seru banget. Jadi, aku kan sering nongkrong di pohon pisang dekat rumah orang itu. Aku lihat-lihat dia rajin banget sholatnya. Pokoknya gak pernah telat, gak pernah kelewatan, dan gak pernah bolong. Aku godain supaya gak sholat pun gak mempan. Dia ketagihan kali ya, atau takut sama Tuhan. Nah, akhirnya aku iseng-iseng aja deh gangguin dia sholat. Awalnya pas dia sholat tuh aku muncul hilang gitu di belakangnya. Terus konsentrasinya agak keganggu gitu kan. Tapi ya dia gak berhenti sholat. Beberapa hari kemudian
Aku nyamar supaya punya penampilan yang mirip sama dia dan memakai mukena dengan warna yang sama. Pas bagian sholat yang sujud dan isi noleh-noleh itu, dia noleh ke kanan, aku noleh ke kiri. Akhirnya dia lihat wajahku, aku yang hancur di balik mukena itu. Dia malah nangis dan baca doa makin kenceng sampai badannya gemeteran. Tapi aku malah ketawa karena doa dia gak mempan di aku. Aku lakuin hal itu berkali-kali. Aku tempelin juga biar dia sakit. Dan akhirnya dia meninggal deh. Wah, kenapa kalian keren-keren banget sih? Bisa sampai bikin orang meninggal loh. Aku mentok-mentok cuman bisa buat orang sampai terkencing-kencing di celana. Gak pernah tuh celakain orang sampai meninggal. Kamu jadi hantu polos banget sih. Yang sangar dikit lah jadi hantu. Jangan terlalu baik. Mereka itu aslinya jahat tahu. Mereka bisa jahat. Kita harus lebih jahat lah. Mau ditaruh di mana martabat kita sebagai hantu? Walaupun mereka baik, juga kita tetap harus jahatin mereka. Manusia jahat. Aku selalu gangguin orang-orang baik sih. Makanya aku gak tega buat celakain mereka. Ih, iya, manusia itu jahat tahu aslinya. Kalau kamu tahu, Cong, alasan aku mati karena manusia yang jahat itu. Iya, aku setuju. Aku bahkan masih menyimpan dendam kepada manusia-manusia yang membunuhku. Mereka bukan lebih dari sekedar biadab. Mereka terkutuk. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah berhenti membunuh manusia semasa hidupku. Serius? Aku gak nyangka loh. Aku kira hantu itu lebih jahat dari manusia. Atau sebenarnya mereka seperti itu karena ada hantu di dalam pikiran dan hati mereka. Mungkin hantu-hantu yang merasuki mereka ketika berbuat kejahatan itu juga mau membalas dendam dan memakai manusia sebagai media mereka. Tapi seharusnya manusia-manusia itu gak akan segitu jahatnya kalau memang mereka beriman dan berakal. Berarti seharusnya memang gak akan sejahat itu. Emang kamu nggak ingat kenapa kamu mati, Cong? Enggak sama sekali, Yul. Aku cuma inget tiba-tiba aku udah di sini aja dan aku terjebak di alam barzah ini dengan tali pocongku yang belum dilepas. Ya pasti tragis banget sih kalau sampai gak inget gitu. Atau enggak karena nyakitin banget. Kalau gitu kamu mau dengerin cerita kenapa kita mati gak? Boleh. Oke, sesuai urutan tadi ya. Jadi, aku dulu itu anak kecil yang berasal dari keluarga kurang mampu. Aku dibesarkan oleh orang tua yang kasar dan jahat. Mereka selalu jadiin aku alat bantu ngemis-ngemis ke orang-orang di lampu merah. Karena itu adalah cara satu-satunya agar bisa dapetin uang secara instan. Tapi mereka nggak pernah puas sama hasilnya. Mereka ngajarin aku cara mencuri uang, terutama dari orang-orang kaya. Alhasil, aku jadi cukup ahli buat mencuri uang. Tapi namanya orang yang gak pernah puas, mereka selalu gak ngerasa cukup sama hasil yang aku dapetin. Walaupun aku udah dapetin hasil yang banyak, mereka selalu nyiksa aku setiap aku gagal memenuhi target mereka. Mereka selalu bilang aku adalah anak yang gak becus. Sampai akhirnya mereka milih buat bunuh aku dengan cara diceburin ke kamar mandi sampai aku gak bisa bernafas lagi. Makanya aku bisa jadi tuyul karena aku dari awal emang berbakat cari uang. Dan aku benci banget sama air, gara-gara itu alasanku dibunuh. Gak seharusnya orang tua berlaku kayak gitu ke anaknya. Oke, kalau gitu selanjutnya Wewe Gombel ya. Oke, aku mulai ceritaku sekarang. Jadi, aku semasa hidup itu suka banget sama anak kecil. Karena gak tega ngeliat anak-anak kecil yang terlantar, aku buat panti asuhan yang modalnya benar-benar murni dari tabunganku sendiri. Pokoknya semua anak-anak terlantar aku tampung. Anak-anak penyakitan, anak-anak ODGJ, semuanya. Tapi warga-warga di sana malah gak terima karena mereka takut kalau anak-anak itu berulah di lingkungan mereka. Aku udah meyakinkan mereka bahwa itu gak bakal terjadi, tapi mereka tetap gak mau dengerin.
Aku kasihan banget sama anak-anak yang ada di panti asuhanku. Udah mereka ditelantarin sama orang tuanya, ditelantarkan sama masyarakat pula. Yang paling bikin aku sakit hati, para warga sepakat buat bakar panti asuhanku diem-diem waktu malam. Beberapa anak meninggal, beberapa luka berat, dan beberapa selamat. Aku sebagai pemilik panti asuhan gak selamat dari kejadian itu. Ya ampun, warga-warga itu tega banget ya. Sedih banget ceritanya. Udah aku bilang, Cong, manusia itu jahat. Kalau gitu, Mbak Kunti, giliran kamu sekarang. Kalian pernah dengar mitos kalau kuntilanak itu meninggal sewaktu hamil atau setelah melahirkan nggak? Nah, itu terjadi padaku. Setelah melahirkan anak pertamaku, aku meninggal. Aku bahkan belum sempet ngelihat wajah anakku. Aku belum sempet gendong anakku. Dan aku belum sempet nyusuin anakku. Dengar cerita-cerita kalian, aku jadi yakin banget kalau manusia itu memang jahat. Ya karena emang benar. Apalagi kamu lupa banget sama penyebab kamu mati. Pasti kamu bisa ngalamin hal-hal yang tragis dan menyakitkan sampai memori kamu setelah meninggal menolak untuk muncul di permukaan. Apa kamu gak mau coba buat ingat? Aku udah pernah coba, tapi nggak bisa. Yang muncul cuma bayangan hitam setiap kali aku coba buat nginget semuanya. Aku benar-benar nggak tahu. Cong, kayaknya aku bisa sih bantu kamu. Aku punya energi buat bantuin hantu-hantu lain untuk nginget penyebab kematian mereka. Udah banyak hantu yang aku bantu di sini. Barangkali aku bisa bantu kamu buat nginget semuanya. Boleh Mbak Kunti, aku mau. Ya udah, karena kita dirantai, aku nggak bisa pegang wujud kamu. Jadi aku transfer lewat energi pikiran aja ya. Kamu tatap mata aku yang lama. Nanti energinya bisa ketransfer dengan sendirinya. Si pocong dapat melihat bahwa dia memiliki seorang istri yang sangat cantik dan penyayang padanya. Akan tetapi, mereka belum dikaruniai seorang anak. Si pocong sebenarnya memakluminya. Tetapi, ternyata si istri diam-diam tidak terima dengan hal tersebut. Dia malah memilih untuk berselingkuh dan berbuat hal yang tidak senonoh dengan seorang laki-laki lain. Dan pada akhirnya, dia memiliki anak dari hubungan terlarang tersebut. Terbukti ternyata si pocong yang mengalami kemandulan. Sang istri menutupi segalanya dengan sangat baik. Dia hidup bersama suami sahnya dengan kepalsuan. Yang lebih menyakitkan lagi, ternyata sang istri malah membantu kekasih gelapnya untuk melariskan dagangannya lewat cara yang terlarang, yaitu memakai pesugihan. Padahal si pocong juga memiliki usaha dan menjalankannya dengan halal. Karena sudah kehabisan tumbal, akhirnya sang istri memutuskan untuk menumbalkan suaminya. Namun sebelum itu, dia mengurung suaminya bersama kekasih gelapnya, menyiksanya dengan berbagai cara seperti menyulitkan putung rokok, memukulnya dengan gagang sapu, menyabutnya dengan sabuk kulit, dan lain sebagainya. Barulah saat suaminya benar-benar tidak berdaya lagi, dia dijadikan tumbal oleh istri dan kekasih gelapnya. Aku akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah membuatku seperti ini. Dan aku akan menjadi hantu yang akan membunuh orang lain. Aku suka sekali mendengar semangat kalian untuk menyakiti para manusia. Aku bisa membantu kalian untuk lepas dari rantai-rantai belenggu itu. Karena energi yang aku miliki cukup besar. Aku membutuhkan sekutu lebih banyak untuk menyakiti manusia di saat bulan Ramadan ini. Sang iblis penguasa alam barzah. Iya, itu aku. Aku tidak pernah mendengar pengalaman dan cerita hantu-hantu lain. Tetapi kalian benar-benar layak untuk dibebaskan agar bisa menjadi sekutuku. Apa kalian mau menjadi sekutuku? Aku benar-benar akan membebaskan kalian di bulan Ramadan ini. Iya, kami mau. Baiklah, aku akan membebaskan kalian dan kalian harus bersedia ya untuk melaksanakan tugas yang aku berikan pada kalian. Kami bersedia, kami akan melaksanakannya. Baiklah, kalian semua bebas sekarang. Sekarang gimana nih, Nit? Udah mau gelap. Udah, mending sekarang kamu bantuin aku dorong motornya, Put.
bukannya tadi udah kamu isi bensin ya? Iya, tadi udah aku isi bensin, Put. Tapi nggak tahu kenapa kok bisa kehabisan bensin ya, padahal tadi udah penuh loh aku ngisinya. Lagian kenapa pilih lewat jalan ini sih, Nit? Jalan biasanya kan gak macet-macet amat. Niatnya pengen cepet malah kayak gini, bikin lama. Udah deh, Put, jangan bawel terus. Kamu yakin ada yang jual bensin di dekat sini, Nit? Kayaknya nggak ada deh. Udah, kamu berdoa aja semoga ada. Dari tadi cuman kita aja, Nit. Di sini juga nggak ada rumah penduduk. Duh, lebih baik kamu diam dan simpan energi deh. Kita masih harus dorong motor ini sampai ketemu tukang bensin. Nit, kok aku ngerasa ada yang ngikutin kita dari belakang ya? Ayo, Put, jalannya dipercepat lagi, Put. Nit, itu ada yang jualan bensin. Oh iya, alhamdulillah. Permisi, Pak. Saya mau beli bensinnya, Pak, sampai penuh ya. Udah mbak, Jadi berapa, Pak? 30.000. Pak, kami izin istirahat di sini sebentar ya, Pak. Mbak emangnya mau kemana? Kami mau kembali ke kos, Pak. Tapi tadi motornya tiba-tiba mati, Pak. Akhirnya kami terpaksa dorong motor sampai sini. Mbak berdua jalan kaki sampai sini. Nanti pulangnya hati-hati ya mbak. Seharusnya jangan lewat sini mbak kalau nggak terbiasa. Apalagi ini kan malam-malam. Emangnya kenapa, Pak? Banyak begal ya, Pak? Begal aja kayaknya takut deh mbak lewat sini. Serius, Pak? Terus kenapa, Pak? Pokoknya hati-hati aja ya mbak. Nanti kalau ada orang yang tampilannya mencurigakan atau ada suara-suara aneh, mbak diem aja ya. Jangan ditanggepin. Oh, iya, Pak. Makasih ya, Pak. Nit, ini jalan yang kita lewati bener, Nit. Bener kok seharusnya. Aneh banget deh. Masa ada orang lain sendirian malam-malam gini? Ingat pesan bapak warung tadi, Put. Kalau ada yang mencurigakan jangan ditanggepin. Nit, kok matanya merah ya? Udah, jangan dibahas. Baca doa terus ya, Put. Nit, aku takut, Nit. Lihat aja ke depan, Put. Baca doa. Nit, kita putar balik aja deh, Nit. Perasaanku makin gak enak ini. Terus kalau kita putar balik, kita mau kemana, Put? Balik ke tempat bapak warung tadi aja deh. Terus kamu mau nginep di warung bapaknya? Ya udah deh, terserah kamu aja. Put, kok tiba-tiba banyak kabut ya? Aku jadi susah nih lihat jalannya. Iya, kok aneh ya? Ya udah, kita jalannya pelan-pelan aja ya, Nit. Put, ada orang. Mereka ngapain ya, Nit? Kok rame-rame gitu? Nit, cepet jalan, Nit. Itu tadi apa, Nit? Aku takut banget. Aku juga nggak tahu, Put. Sepertinya mereka sedang melakukan sebuah ritual deh. Aku juga nggak tahu mereka manusia apa bukan. Soalnya mereka pucat banget. Sedang apa kalian di sini? Maaf, Nek, kami tersesat. Kami juga tidak tahu, Nek, bagaimana caranya kami bisa sampai di sini. Kami tidak tahu arah jalan pulang, Nek. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Kesalahan apa yang telah kalian perbuat? Kami benar-benar tidak tahu kesalahan apa yang kami perbuat, Nek. Kalian tidak seharusnya melewati jalan ini saat malam dan tanpa permisi. Itu adalah kesalahan kalian. Malam adalah saat untuk kami. Maaf, Nek, kami tidak tahu kalau ada peraturan itu, Nek. Iya, Nek, maafkan kami, Nek. Tolong bantu kami untuk keluar dari sini, Nek. Kami ingin pulang ke rumah kami. Apakah kalian tadi bertemu dengan para warga? Maksud Nenek, para warga yang sedang mengelilingi seorang pria yang ditutupin dengan kain putih, Nek. Kalau itu yang Nenek maksud, kami sudah bertemu dengan mereka di jalan tadi, Nek. Kalau begitu sekarang kalian sudah dalam bahaya besar.
Maaf Nek, kami tidak mengerti maksud Nenek. Di sini sudah bukan dunia kalian. Desa ini adalah desa gaib. Yang kalian temui tadi adalah para jin yang sedang menjatuhkan hukuman pada orang yang telah mengingkari perjanjian bersama dengan mereka. Lalu bagaimana cara kami bisa selamat, Nek? Jika kalian sudah terlihat oleh para warga, maka cepat atau lambat mereka akan mengejar kalian untuk dijadikan sebagai tumbal yang baru. Nek, apakah kami tidak bisa keluar dari sini, Nek? Apa yang akan mereka lakukan, Nek? Bawa ini. Kalian harus jalan dengan cepat dan jangan pernah menoleh ke belakang. Kalian harus fokus dan berdoa sepanjang jalan. Hanya ini cara agar kalian bisa keluar dengan selamat dari desa ini. Terima kasih banyak, Nek. Cepat, kalian harus pergi sekarang. Put, itu di depan ada cahaya, Put. Alhamdulillah, aku takut banget nih. Put, bener Put, itu pemukiman warga, Put. Ada cahaya matahari juga. Kita selamat, Put. Kita yakin mau berangkat sekarang? Emangnya kenapa, Git? Ini udah malam, Kak. Apa nggak sebaiknya kita berangkat besok pagi aja biar lebih aman? Kakak kan tahu sendiri, jalan menuju ke kampung sangat gelap dan jalannya juga rusak. Paling juga perjalanannya cuma 3 jam, Git. Jadi kita sampainya nggak akan terlalu malam kok. Lagi pula ayah dan ibu udah nungguin kita dari pagi. Nggak enak kalau kita nggak jadi berangkat. Kamu udah siap, Git? Udah sih, Kak. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Kak, lihat nggak? Kok mereka ngeliatin kayak gitu ya, Git? Nggak tahu, Kak. Tapi firasat aku kok makin nggak enak ya, Kak. Kamu berdoa terus ya, Git. Jangan berhenti. Iya, Kak. Jalannya bisa lebih cepat nggak? Kita duluan aja yuk. Aku nggak nyaman banget diliatin terus-menerus sama mereka. Iya, ini kakak agak ngebut kok. Kak, cepetan, Kak. Kenapa, Git? Ada apa? Udah, Kak, cepetan aja jalannya, nanti aku ceritain. Ada apa sih, Git? Kamu kelihatan ketakutan banget. Tadi saat kita ingin mendahului, gak sengaja aku ngeliat ke arah bapak tua tadi, Kak. Terus pas lihat bagian bawah tubuhnya, aku lihat ada banyak banget noda bekas darah di celana yang dia pakai, Kak. Bahkan ada juga darah segar yang masih menetes hingga jatuh ke jalanan, Kak. Makanya aku nyuruh kakak buat cepetan. Ya ampun, kok bisa gitu ya, Git? Gak tahu juga aku, Kak. Bener deh kayaknya firasat aku. Git, kayaknya udah mau maghrib deh. Kita mau berhenti dulu nggak? Kita langsung lanjut aja. Aku takut makin malam nyampenya. Jalanan juga pasti udah makin sepi, Kak. Ya ampun, Git. Ada apa, Kak? Kamu lihat ke depan. Git, itu bukannya bis dan bapak tua yang tadi di samping kita, Git? Iya, Kak, bener. Itu bis dan bapak tua yang kita lewatin tadi, Kak. Gimana ini, Git? Kakak nggak berani. Mau gimana lagi, Kak? Masa kita mau terus ada di belakang mereka? Aku takut. Jadi kita salip mereka lagi? Iya, Kak, salip aja. Nanti kalau Kak Nina pas udah mau di samping mereka, kakak ngebut aja ya yang kenceng. Ya udah, kamu pegangan ya yang kenceng. Jangan lupa doa juga. Kak Nina, ngebut, Kak. Kak, aku takut banget. Aku mau pulang aja, Kak. Kenapa sih, Git? Ada apa sebenarnya?
Tadi aku lihat semua penghuni bis dengan luka parah, Kak. Bahkan ada yang kepalanya hampir copot dari lehernya, Kak. Aku takut, Kak. Ternyata nggak punya bola mata, Kak. Astaga, mereka berarti bukan manusia dong, Git. Iya, Kak. Mereka semua tadi hantu. Aduh, Kak, gimana dong? Bener kan, Kak? Firasat aku bahwa pasti akan ada yang nggak beres. Iya, maaf. Kakak juga nggak tahu kalau bakal kayak gini jadinya. Kak, awas! Itu hewan apa, Kak? Kucing, Git. Gimana nih, Kak? Perasaan tadi aku sama sekali nggak lihat kucing deh. Kucingnya kita kubur aja kali ya, Kak? Ya udah deh, boleh. Ayo kita kubur, Git. Kok tiba-tiba ada kabut sih, Kak? Mungkin kalau malam emang ada kabut, Git. Kita kan biasanya lewat sini saat pagi atau siang hari. Git, kamu denger nggak? Kayak ada suara musik gamelan ya? Iya, Kak. Aku juga denger suaranya. Tapi suaranya datang dari mana ya, Kak? Sepertinya suaranya datang dari depan deh, Git. Sepertinya lagi ada acara ya, Kak? Iya, Git. Kita numpang istirahat dulu kali ya. Aku ngerasa capek banget nih. Lagian kan itu rame banget. Jadi kita nggak perlu takut. Ya udah deh, Kak. Ayo kita mampir sebentar aja. Bagus banget ya, Git. Iya, Kak. Kak, Git, ada sesuatu yang gak beres di sini. Kita harus lari dari sini. Kak, mereka ngejar kita, Kak. Lari lebih kenceng lagi, Git. Kamu gak apa-apa, Git? Kakiku sakit banget, Kak. Aku gak bisa jalan lagi. Ayo, Git. Kamu pasti bisa tahan sebentar lagi. Kakak harus pergi dari sini sekarang juga. Tinggalin aku aja, Kak. Aku malah akan buat kita tertangkap, Kak. Setidaknya kakak bisa selamat. Enggak. Aku gak mau ninggalin kamu sendirian di sini. Lebih baik kita berdua tertangkap oleh mereka daripada aku selamat sendirian. Mereka semua itu bukan orang, Kak. Mereka pasti ingin tumbal. Biarkan aku menjadi tumbalnya, Kak. Kakak pergi ya. Aku tidak peduli, Git. Aku akan tetap di sini nemenin kamu. Kak, mereka datang. Aku akan menjadikan kalian berdua budakku. Bagaimana ini, Pak? Kenapa anak kita belum pulang juga, Pak? Padahal kita udah lakuin segala cara. Mulai dari pengajian, pergi ke dukun, semuanya, tapi nggak ada hasilnya, Pak. Gimana ini, Pak, anak kita? Ibu yang sabar ya, Bu. Maaf, Pak, Bu. Tapi saya akan menyampaikan berita duka. Saya telah menemukan di mana Nina dan kita berada, Pak. Bu, mereka telah berada di dunia lain. Mereka telah melakukan kesalahan selama perjalanan mereka, Pak. Bu, kini mereka berdua telah dijadikan budak dari seorang ratu kerajaan setan yang ada di hutan gunung, Pak. Bu, Astagfirullahaladzim. Nita, kita. mereka tidak akan bisa kembali lagi selamanya, Pak. Bu, saya minta maaf ya.